Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau membahas sebuah laptop Ultrabook 2-in-1 dan kali ini gue kedatangan dari HP setelah gue memiliki HP Envy 13 yang satu ini, dan menurut gue yang kali ini mau gue bahas itu laptopnya memang sangat-sangat menarik. Sebenarnya memang HP Spectre itu adalah salah satu laptop Ultrabook 2-in-1 favorit gue, cuman budget gue memang baru nyampainya di kelas Envy aja nih. Jadi gue sangat-sangat tertarik untuk membahas laptop ini, yaitu HP Spectre X360 14. Kenapa angkanya 14? Nanti gue akan bahas di video kali ini. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, gue akan langsung bahas saja laptop ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi untuk desain dari Spectre itu emang sekali lihat tuh langsung terasa luxurinya gitu. Warna yang digunakan pada laptop ini adalah black matte dengan aksen berwarna emas di pinggirannya. Setiap sudut dibuat detailing seperti hexagon yang membuat laptop ini jadi punya kesan yang berbeda dari laptop-laptop lain. Detail-detail kecil yang menunjukkan ini adalah Spectre juga tersedia di bagian belakang. Semua bahan terbuat dari metal dan ini nggak membekas sidik jari karena coatingnya bukan kayak glossy gitu, tapi agak kasar teksturnya. Laptop ini punya dimensi yang nggak biasa karena rasio layarnya Spectre X360 kali ini ada di angka 3:2, bukan 16:9. Beratnya ada di angka 1,35 kg, standar untuk laptop tipis. Jadi dalam mode laptop ini ketika dibuka akan kelihatan sedikit lonjong, tapi ketika diubah ke mode tablet ini akan jadi rasio yang pas banget. Ya kurang lebih kayak iPad lah, kurang lebih rasionya. Tapi untuk ukurannya sedikit lebih besar. Lalu untuk bagian keyboardnya, sepertinya di sini HP belum merubah apapun karena gue ngerasa ini keyboardnya persis seperti HP Envy yang gue punya, dimana pada build quality-nya juga memang masih sama seperti ini, terus masih sama juga tersedia sensor fingerprint, lalu tombol kamera yang kali ini modenya itu fisik. Berbeda sama dulu yang switch-nya itu adalah mematikan power kamera. Tapi touchpad-nya ini baru touchpad yang mahal, solid, nggak berisik, mantep udah pokoknya. Selanjutnya adalah bagian display, dan menurut gua ini displaynya nggak cuma rasionya yang unik, tapi resolusinya juga unik. Karena di sini HP itu memberikan resolusi pada angka 3000 x 2000. Jadi ya ini bisa dibilang 3K lah. HP menyebutnya kali ini Spectre X360 14 meski layarnya itu masih ada di 13,5 inch. Dan mungkin karena sebenarnya ini 13,5 inch lebih sedikit, jadi kayaknya sama HP dibuletin gitu, seakan-akan ini 14 inch. Padahal sebenarnya kalau misalkan HP mau memberi nama 13 pun rasa-rasanya gua rasa sih kayaknya masih nggak terlalu bermasalah. Tapi menurut spekulasi gua, kalau misalkan HP ngasih namanya 13, takutnya tuh bentrok serinya dengan yang versi 16:9-nya. Mungkin gua rasa seperti itu. Lalu untuk layarnya ini udah touchscreen yang mendukung stylus. Abis itu panel layar ini adalah OLED dengan tingkat kecerahan mencapai 400 nits. Soal akurasi warna nggak usah diraguin karena ini udah 100% DCI-P3. Jadi buat yang mau edit-edit video HDR, ini bakalan cocok banget. Buat kalian yang ngerasa perlu banget menggunakan stylus buat gambar-gambar atau ngedesain, tenang aja. Karena stylus ini nggak perlu beli lagi ya. Alias udah langsung dapat di dalam paket penjualannya. Lalu untuk I/O juga ini gue sangat-sangat senang dengan I/O yang ada di Spectre karena di sini ada dua USB Thunderbolt 4. Basicnya sih satu kalau misalkan kalian lagi colokin power adapter karena power adapternya juga menggunakan Thunderbolt. Habis itu ada USB 3.2 Type A, ada audio jack, habis itu ada micro SD reader. Kalau emang ngerasa kebutuhan USB Type A-nya lebih banyak, HP juga udah nyediain dongle di dalam paket penjualannya. Di sini tersedia 2 kali USB Type A, output HDMI, serta USB Type-C 3.1. Seenggaknya pas lagi kalian menggunakan baterai, itu kalian masih bisa memanfaatkan USB Thunderbolt-nya. Dan kalaupun kalian colokin power adapter, habis itu kalian mau tambahin GPU eksternal lagi, karena ngerasa mungkin Intel Iris Xe itu masih kurang, itu masih bisa banget. Jadi menurut gua, 2 Thunderbolt 4 itu kayaknya akan sangat-sangat bermanfaat memang untuk Ultrabook seperti ini. Lalu untuk spesifikasi ini CPU-nya menggunakan Intel Core i7 1165G7 dengan Intel Iris Xe Graphics yang non-max, RAM-nya 16GB LPDDR4 3200 MHz, NVMe SSD 2TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5, OS Windows 10, include dengan Office Home Student. Opsi upgrade-nya sendiri untuk NVMe SSD-nya itu kalian masih bisa upgrade kalau misalkan ngerasa 2TB kurang. 2TB tuh sebenarnya udah mentoknya sih, tapi kalau misalkan kalian mau ganti NVMe-nya ke yang NVMe Gen 4 atau PCIe Gen 4 itu bisa di laptop ini karena
SSD bawaannya itu masih NVMe yang Gen 3. Jadi kalau misalkan, oh kurang kencang nih NVMe Gen 3, ganti deh ke NVMe Gen 4 biar bisa jalan 7 GB per second gitu sekuensialnya. Itu masih bisa. Tapi kalau misalkan RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade sama sekali karena memang LPDDR4 atau LPDDR4X itu semuanya rata-rata solder. Jadi udah nggak bisa di-upgrade lagi. Dan menurut gua kayaknya untuk level Ultrabook RAM udah 16 GB kayaknya ya cukup-cukup aja. Oke, lalu selanjutnya yang mau gua bahas adalah soal power dan juga baterai. Untuk power adapternya, ini power adapternya udah kecil ya, dan yang gue seneng dari seri Spectre itu dia kabelnya tuh di braided gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa kemana-mana, ini tuh masih enak banget buat dilibet-libetin di bagian kotaknya ini karena jadinya nggak usut atau gimana gitu. Sebenarnya yang seri NV juga kayak gini, tapi kabelnya tuh belum di braided seperti yang punya Spectre. Untuk baterainya sendiri itu ada pada kapasitas 66 Wh dan laptop ini bisa bertahan hingga 14 jam untuk penggunaan ringan seperti video playback pada resolusi Full HD, habis itu internetnya aktif, brightness-nya juga ada di angka 50%. Selanjutnya adalah utilities. Sebenarnya utilitiesnya belum berubah namanya, masih sama-sama aja yaitu HP Command Center. Tapi kali ini uniknya di Spectre dia bisa disetting manual sebenarnya untuk di bagian fan-nya. Tapi kalau misalkan mau pakai profile-profile aja yang bawaannya dari HP, itu juga masih tetap tersedia seperti quiet, balance, hingga performance. Nah, ngomongin soal performance juga kita langsung aja masuk ke bagian pengujiannya. Seperti biasa kita akan mulai dari Cinebench R15 dulu. Karena ini termasuk form factor yang sangat tipis, jadi sangat diwajarkan kalau masih diberikan power limit. Tapi bisa dibilang ini udah termasuk sangat kencang untuk ukuran CPU 4 core 8 thread pada 15 watt. Suhu CPU-nya sendiri dalam mode performance bisa bumping ke 95 derajat untuk beberapa detik aja tapi. Ini dikarenakan CPU mengeluarkan turbo boost-nya. Setelah menyentuh angka 95, power limit mulai berjalan dan suhunya juga bakalan dibatasin di angka 70-an. Kalau mau adem terus ya bisa gunakan mode cool dengan catatan performa akan sedikit terpangkas. Ini bisa digunakan saat penggunaan ringan dan balik lagi, stress test suhu CPU ini menggunakan Cinebench yang dimana skenario-nya emang terlalu menyiksa untuk level CPU 15 watt. Tentunya laptop dengan layar sebagus ini rasa-rasanya agak sayang kalau misalkan nggak dipakai untuk editing video. Nah, adanya Intel Iris Xe juga membuat laptop ini bisa sangat nyaman untuk editing video pada Adobe Premiere meski hanya menggunakan baterai. Intel Iris Xe emang punya encoder yang sangat-sangat top menurut gua, ditambah lagi laptop ini punya layar yang akurasi warnanya mentok kanan. Urusan render video, integrated GPU milik Intel juga gua rasa masih terbaik hingga saat ini. Render bisa diselesaikan dengan durasi hampir 1:1 dari durasi videonya. Lalu bagaimana untuk kemampuan GPU-nya kalau misalkan kita mau ngetes-ngetes aja, kira-kira laptop ini masih bisa apa enggak sih kalau misalkan dipakai buat main game? Meskipun gua akan kasih tahu mulai dari sekarang bahwa laptop ini fokusnya bukan ditujukan buat kalian yang nyari laptop buat dipakai main game. Jadi kalau misalkan kalian udah mulai berpikir, oh pengen laptop ini tapi mau main game, sebaiknya kalian mundur aja pelan-pelan ya. Nah, untuk di 3D Mark ini bukan Intel Iris Xe yang max ya, jadi emang skornya sedikit lebih rendah, tapi ini tetap kencang. Untuk 3D Mark Time Spy-nya ada di angka 1516, ini juga sangat oke untuk kelas integrated GPU. Lalu kalau ngomongin untuk bermain game, langsung kita masuk ke dalam gamenya bukan lewat benchmark sintetik. Dengan Intel Iris Xe, kalian masih bisa memainkan game AAA keluaran terbaru seperti Death Stranding. Ya meskipun presetnya rata kiri, resolusinya 720p, seenggaknya FPS itu masih bisa didapetin dan masih playable dengan rata-rata 40-an FPS. Untuk game kompetitif seperti CSGO ini juga udah sangat-sangat bisa, tapi balik lagi, ini bukan laptop yang diperuntukkan untuk gaming. Jadi ya bisa hanya sekedar bisa aja. Bahkan untuk Dota 2, di sini masih sanggup mendapatkan 150 FPS. Dan sekali lagi, gue ingetin, berpikir untuk beli laptop seperti ini buat main game adalah kesalahan yang sangat fatal. Lalu untuk performance SSD, gue sangat-sangat seneng dengan SSD yang ada di Spectre ini jujur aja karena nampaknya HP memberikan SSD yang sangat-sangat berkualitas ya di laptop ini. Selain sequential speed yang kenceng, random filenya ini juga untuk write-nya sangat-sangat kenceng. Sayangnya kemarin HP nggak masukin SSD seperti ini di seri NV-nya. Yang padahal sebenarnya gue sangat-sangat berharap laptop gue ini diberikan SSD yang sama seperti yang ada di dalam ini. Cuman yang di sini dapatnya yang kali 2 doang, bukan yang kali 4. Tapi ya sudah lah gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk HP Spectre X360 14.
Untuk harga laptop ini ada di angka 30 juta rupiah. Mahal? Yes, mahal. Dan apakah mending beli laptop gaming? Secara spesifikasi, kalau misalkan kalian mau nyarinya buat main game, jelas mending laptop gaming. Apalagi mending rakit PC gitu kan. Udah pasti ya, mending rakit PC. Tapi kalau bicara ke market yang lebih spesifik untuk pebisnis besar, butuh laptop 2-in-1 yang penampilannya berkelas, ini laptop bisa dibilang sangat-sangat oke. Karena semuanya emang dikasih komponen yang serba premium dan ada harga mahal yang perlu dibayar untuk portabilitas, comfortable, serta aspek desain. Gue pun cukup nasir sama Spectre ini, cuma ya kemampuan gue sendiri sanggupnya masih ke seri Envy aja. Oke, kira-kira segitulah pembahasan gue untuk HP Spectre X360 14. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.